Bab 045. Naya kayak gini masih juga mentingin cemburu, oceh Roman tapi kemudian mendengarkan detak jantung istri dari temannya itu tanpa memegang ujung stetoskop. Udah belum? Tanya Reyhan yang merasa Roman terlalu lama. Makanya nggak usah dipegangin. Bentak Roman. Udah berusaha lu bangunin belum? Udah, sahut Reyhan melepas stetoskop di tangannya karena Roman sudah selesai. Lu apain? Masa nggak bangun juga? Gini, memberi contoh apa yang dia lakukan tadi, mengelus-ngelus kepala Naya. Roman menggeleng kesal, kayak gitu mah bukan ngebangunin Rey, itu lu nyuruh tidur. Mulai merasa Reyhan manusia terbodoh yang dia kenal. Nih, memberikan minyak angin pada Reyhan yang menerima minyak angin dengan wajah bingung. Tempelin di hidung Naya, ujar Roman memberitahu. Reyhan langsung mengerjakan perintah Roman, dalam hitungan detik Naya langsung menggerakkan kepalanya. Kamu nggak apa-apa kan yang? Mengelus pipi sang istri. Mas jauhan sana, ujar Naya memalingkan wajahnya. Reyhan terbengong mendengar Naya memintanya menjauh sedangkan Roman menahan tawa melihat Reyhan diusir istrinya sendiri. Jauhan sana, istri lu nggak mau deket elu, ujar Roman sadis. Reyhan langsung bangun menjauhi Naya dengan wajah kusut dan berdiri di ujung tempat tidur. Sebelum pingsan apa yang dirasain? Tanya Roman pada Naya. Mual cium bau Mas Reyhan, sahut Naya tanpa peduli sudah seperti apa wajah suaminya sekarang karena istrinya terus saja bilang dirinya bau. Periksa dulu deh, ujar Roman. Lalu menyingkap sebagian selimut yang menutupi tubuh Naya. Reyhan melotot melihat kelakuan Roman yang menyingkap selimut dan sekarang malah menaikkan baju Naya sampai ke atas perut dan kini hanya menutupi dada istrinya. Mau ngapain lu? Teriak Reyhan tak suka. Periksa istri lu lah, kayaknya kecurigaan gue bener nih, sudah menekan perut bagian bawah Naya. Reyhan langsung mendekat dan menepis tangan Roman, sekarang gue tahu alasan lu milih jadi dokter kandungan biar bisa megang-megang perempuan secara gratis bahkan dapat bayaran lagi, oceh Reyhan menyelimuti kembali Naya. Roman hanya melotot tapi tak mengambil hati perkataan Reyhan yang memang pedas seperti juga perkataannya, karena mereka dua manusia yang sama-sama menyebalkan. Brengsek lu Rey, ucap Roman lalu memasukkan stetoskop ke dalam tasnya. Mas nggak lucu protes Naya tak suka dengan ucapan suaminya pada temannya sendiri. Baru tahu Nay suami lu ini emang nggak lucu, menimpali perkataan Naya yang kini sudah terduduk di ranjang. Besok pagi tes aja Nay, ada tes spek kan? Tanya Roman dengan diiringi tatapan tak mengerti dari Reyhan. Nggak ada, sahut Naya karena seingatnya dia memang tak pernah menyediakan tes spek di rumah. Ya udah tuh dia aja suruh beli, menunjuk Reyhan yang sedang berdiri bingung mendengar obrolan dua orang di depannya. Kamu beli sana mas, pinta Naya kemudian. Beli apaan yang? Otaknya masih juga tidak dapat membaca maksud kedua orang di hadapannya. Bilang aja tes spek, susah amat, omel Roman yang kini memilih duduk di sofa. Tes spek apaan? Tanyanya sambil melihat Naya dan Roman bergantian menuntut jawaban. Gini nih kalau orang laki taunya enak doang, sinis Roman melihat kebodohan Reyhan yang tak juga kunjung mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Nggak dijelasin mana gue tahu bego, akhirnya merasa kesal juga. Udahlah gue mau pulang, ngantuk. Roman beranjak dari duduk menenteng tasnya keluar setelah pamit pada Naya. Lu mau bareng nggak? Berdiri di depan pintu menunggu Reyhan yang sedang memakai bajunya. Gumam Reyhan. Aku pergi dulu yang, melangkah keluar tapi di ujung pintu berhenti. Beli berapa yang? Dua aja, sahut Naya sambil mengelus perut, sambil berharap kecurigaan Roman memang benar dan sekarang ada janin yang akan tumbuh di rahimnya. Reyhan menyusul Roman yang sudah lebih dulu berada di dalam mobilnya. Nanti anterin gue lagi. Gue numpangin elu apa jadi supir lu anjir, gerutu Roman yang tak dihiraukan Reyhan. Nih orang kapan sadarnya ya, yang mau dia beli tuh apaan,
batin Roman melirik Raihan yang hanya duduk menyender. Raihan bukannya tak tahu apa itu tespek, hanya saja pikirannya yang membuat dia tak bisa berpikir apapun di kepalanya saat ini. Dia hanya sedang mencemaskan istrinya. Nih, Roman menyerahkan sebotol vitamin pada Raihan. Gue lupa tadi, ujarnya. Apaan ini? Tanya Raihan. Penambah darah, suruh Naya minum, sahut Roman. Oh, Raihan beroh saja mendengarnya. Roman menggeleng. Mau punya anak sifat masih nggak berubah juga, gerutu Roman. Apaan lu? Roman mengedikkan bahunya tak berminat kembali berdebat dengan Raihan, dia hanya fokus menyetir mobil dan berhenti begitu melihat apotik 24 jam. Raihan masuk ke dalam apotik sedangkan Roman hanya menunggu di mobil. Roman hanya menanti bagaimana reaksi Raihan begitu menyadari dia membeli alat tes kehamilan. Baru membayangkan saja Roman sudah terkikik geli memikirkan bagaimana muka temannya yang akan langsung berubah merah saat menyadari apa yang dibelinya saat ini. Benar saja dugaan Roman, Raihan keluar apotik dengan wajah yang sangat merah lalu masuk ke mobil dan menutup pintunya dengan sangat kencang. Kenapa lu? Melihat Raihan? Pertanyaan gila yang tak sepatutnya dia tanyakan dikala dia sudah tahu apa yang terjadi pada temannya itu. Kesel gue, sahut Raihan sambil terus memegang kantong berisi tespek. Gue dituduh ngehamilin cewek, ketus Raihan mengingat apa yang baru dia alami di dalam apotik sana. Haha, Roman terbahak geli. Nggak usah ketawa lu, bentak Raihan kesal. Mana mungkin tampang ganteng juga alim begini bikin cewek hamil, berkata narsis memuji dirinya sendiri. Pepedean lu. Teriak Roman menghentikan gelak tawa. Lu masih nggak tahu yang lu beli apaan? Tahu? Jawab Raihan yakin. Apaan? Roman penasaran dengan jawaban Raihan. Tespek. Buat apaan? Seperti sedang bertanya pada seorang anak kecil. Tes kehamilan? Menjawab santai seperti tidak ada apapun. Roman memicing mata heran kenapa Raihan tak merasa terkejut atau apapun itu. Lu nggak mau punya anak? Maksudnya, belum sempat Roman menjawab pertanyaannya Raihan sudah membelalak seolah baru saja terbangun dari mimpinya. Gue mau jadi ayah. Gue mau punya anak. Bertanya dengan wajah tak percaya sekaligus bahagia. Men, Roman. Meneriakkan Roman yang fokus menyetir mobil tak menghiraukan dirinya. Belum tentu juga, sahut Roman membuat Raihan yang tadinya sangat bersemangat jadi duduk lemas. Kenapa? Tanyanya kemudian sedikit kecewa. Gue belum sempat periksa Naya tadi, jadi gue nggak yakin beneran hamil apa enggak, sahut Roman. Ya udah periksa sekarang, ucap Raihan bersemangat. Nggak gue ngantuk, lagian nanti lu ngomel-ngomel lagi kalau gue megang-megang Naya. Tolak Roman sambil terus tertawa dalam hati melihat kebodohan sang teman di depannya. Parah lu men sama gue. Parahan elulah, gangguin gue mulu tiap malam, kembali menyalahkan Raihan yang sudah mengganggu waktu istirahatnya. Raihan diam larut dalam kebahagiaannya sendiri tapi kemudian dia berkata, hebat juga gue ya, memuji diri sendiri. Hebat apaan lu? Bertanya seperti tak percaya dengan apa yang barusan dikatakan Raihan tentang dirinya sendiri. Istri gue hamil lagi tanpa harus nunggu lama, sedang membanggakan diri yang begitu cepat bisa kembali menghamili istrinya. Roman mengangguk seolah ikut setuju dengan apa yang Raihan katakan, ia bikin Naya hamil nggak pakai lama, tapi puasa lu kayaknya yang bakalan lama, seloroh Roman saat mengingat Naya yang tak mau berdekatan dengan Raihan mencium bau tubuhnya saja sudah mual apalagi harus tidur bersama. Hah, tak mengerti maksud Roman apa. Naya nggak bisa deket-deket sama lu, ngendus bau lu aja dia mual, memperjelas kata-katanya. Ya nggak gitu juga lah. Ya harus gitu, lu mau Naya pingsan mulu tiap deket elu. Imbuh Roman. Oke, kalau emang harus kayak gitu, tapi sampai kapan? Nggak tentu, bisa aja sebulan 2 bulan atau mungkin bisa selama hamil dia nggak mau dideketin sama lu, sahut Roman asal, sepertinya sangat sengaja mengerjai temannya sendiri.
Masa sampai 9 bulan yang benar aja lu? Bentak Raihan tak bisa membayangkan 9 bulan dia harus menunggu. Nggak 9 bulan juga, jawab Roman. Raihan menarik napas merasa sedikit lega dengan ucapan sang teman. Untuk kasus lu kayaknya bisa 1 tahun puasa Ray, kan ada masa nifas terus selesai nifas belum tentu Naya mau tidur sama lu. Oceh Roman kembali membuat Raihan harus meninju bahunya. Jangan ngarang lu, omelnya. Gue dokter, bukan penulis novel yang bisanya cuma ngarang ngeluarin imajinasinya yang terkadang nggak masuk di akal. Imajinasi yang bikin gue jadi jomblo nggak jelas imajinasi yang harus mempertemukan gue sama makhluk macam lu. Sungut Roman berapi-api seperti hendak protes pada sang pengarangnya. Raihan memejamkan mata. Cepet bawa mobilnya, males gue dengerin ocehan gak guna dari mulut lu. Oh siap, gue juga kayaknya ikutan mual lama-lama deket lu, menginjak gas dalam-dalam. Mau gue tinju bagian mana? Sudah mengepalkan tangan, mendengar kata mual yang diucapkan Roman rasanya membuat otaknya seketika mendidih apalagi harus mendapat penolakan dari istrinya di rumah membuat kepalanya semakin berdenyut. Oke, sorry bro Raihan, terkekeh melihat wajah garang Raihan padanya yang sudah siap meninggalkan kenangan di wajah ataupun tubuhnya. Roman mengantarkan Raihan sampai di depan gerbang rumahnya. Besok kalau udah dites terus positif, Naya langsung lu antar ke dokter, jangan lu kekepin, mengingatkan Raihan sebelum turun. Turun dari mobil dan membanting pintu mobil dengan keras. Brengsek, maki Roman yang tak dihiraukan Raihan sama sekali. Raihan malah melenggang masuk saat gerbang dibuka oleh Aji tak ada ucapan terima kasih atau apapun yang dikatakan Raihan pada Roman. Calon bapak gila, sungut Roman seraya melajukan kembali mobilnya. Raihan masuk kamar dengan langkah hati-hati takut membangunkan Naya yang ternyata sudah tertidur. Meletakkan kantong berisi tes pack ke atas meja lalu naik ranjang pelan seperti seorang yang hendak mencuri. Begitu akan menutup tubuhnya dengan selimut Naya terbangun. Mas. Iya sayang, sahutnya ingin mendekat. Ih jangan deketin, mendorong dada Raihan yang sudah bergeser. Masnya jauhan aja, memberi pembatas di antara dirinya dan Raihan dengan guling. Kok kamu gitu yang? Tak senang Naya menjauhinya. Kepala aku pusing mas, kamu jangan marah sama aku dong. Ini calon anak kamu yang gak suka sama bau kamu, beralasan anak yang membuat dia tak ingin berdekatan dengan suaminya padahal dirinya belum 100% yakin bahwa kini dia sedang mengandung. Iya aku jauh-jauh dari kamu, kalau perlu aku tidur di luar, biar anak kita senang. Bergeser mundur hingga ke pinggir ranjang. Mau tidak mau harus mulai beradaptasi dengan sikap Naya sekarang demi anak yang sangat dia inginkan. Mas jangan marah, mulai merasa bersalah pada suaminya. Kenapa hamil yang sekarang malah tidak ingin berdekatan dengan Raihan sedangkan saat hamil yang pertama ingin sekali terus bersama suaminya walaupun dulu suaminya sangat tidak menginginkannya. Aku nggak marah sayang, meyakinkan istrinya bahwa tidak akan ada kemarahan dalam dirinya meski Haru menjauh. Tapi kamu jangan lama-lama dong kayak gininya, kasihan aku masa mau deketin kamu aja nggak bisa. Iya mas. Asal mas sabar kalau sewaktu-waktu aku minta yang aneh-aneh sama mas. Ya udah kamu tidur sekarang, itu tes pack-nya aku taruh di atas meja besok pagi kamu pakai, ujar Raihan seraya mengangkat tangannya ingin menyentuh kepala Naya namun diurungkan karena takut Naya tak bisa mengendus bau dari tangannya. Padahal jika hanya tangan mungkin tidak akan berpengaruh, tapi tetap tak dilakukan lebih baik tidak menyentuhnya daripada harus membuat istrinya kembali mual-mual karena ulahnya. Naya tak menyahut karena sudah terlelap, menengok istrinya sebentar, lalu diam-diam menyingkirkan guling yang jadi pembatas, menggeser tubuhnya sepelan mungkin agar Naya tak terbangun lalu mendekap tubuh istrinya perlahan seraya tersenyum Raihan tidur dengan memeluk Naya dan dia memastikan akan bangun dan bergeser sebelum Naya bangun esok pagi. Jam 4.35 pagi Naya bangun.
Tersenyum melihat Raihan tertidur pulas dengan guling yang masih membatasi mereka berdua tidak berubah sama sekali. Padahal sebelum Naya bangun Raihan sudah lebih dulu bangun dan berpindah posisi lalu menaruh kembali guling di tengah-tengah mereka dan sekarang pun Raihan hanya berpura-pura tidur agar istrinya tidak curiga. Naya membuka selimut turun dari ranjang dan menuju kamar mandi sebelumnya dia mengambil tes pack yang ada di meja. Raihan mengintip sedikit dari matanya lalu tersenyum konyol. Mau meluk istri aja mesti diem-diem, gumamnya. Naya keluar kamar mandi dan langsung memakai mukenanya, lalu salat membelakangi Raihan yang sudah bangun mengakhiri tidur pura-puranya. Raihan juga ingin segera mandi dan melaksanakan salat subuh. Suami aku udah bangun ternyata, ujar Naya tengah merapikan mukenanya saat Raihan keluar dari kamar mandi. Raihan menanggapi dengan senyum ucapan manis di pagi hari dari istrinya lalu gegas salat setelah Naya pergi ke dapur melakukan tugasnya sebagai istri yaitu menyediakan makanan untuk suaminya. Selepas salat Raihan kembali masuk kamar mandi hendak mencukur kumisnya yang sudah mulai tumbuh, dia memang tidak pernah membiarkan wajahnya ditumbuhi bulu-bulu. Pernah dia lupa mencukurnya itu pun karena dia sibuk memikirkan Naya yang pergi membuat dia tak memperhatikan dirinya sendiri. Raihan berdiri di depan wastafel dan mulai mengambil alat cukur serta mengoleskan krim di wajahnya. Saat sedang mengarahkan alat cukur ke atas bibirnya Raihan melirik tes pack yang berada di dalam wadah karena penasaran ingin tahu hasilnya dia langsung mengambil tes pack dan memperhatikannya dengan sorot mata serius sampai kedua matanya terpicing. Membolak-balik tes pack. Nih gimana cara lihatnya? Mulai terlihat bodoh karena tidak mengerti dengan cara kerja tes pack. Yang dia tahu tes pack hanyalah sekedar alat untuk mengecek kehamilan tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengetahui hasilnya. Karena tak juga kunjung bisa mengerti Raihan membawa tes pack ke lantai bawah, bertanya pada Naya apa hasilnya. Yang, teriaknya sambil menuruni tangga. Aku di dapur mas, sahut Naya yang sibuk mencuci piring kotor. Ini apa? Menunjukkan tes pack. Naya mendekat melihat apa yang suaminya bawa, sini aku lihat, meminta dari tangan Raihan. Raihan melihat istrinya dengan serius, gimana yang? Bertanya tak sabar. Garis 2 mas, Naya menjawab penuh haru. Artinya apa? Kok kamu sedih gitu? Kita bisa coba lagi yang, menganggap wajah sedih istrinya karena ternyata tak hamil. Aku hamil mas, memberitahu Raihan yang pikirannya melenceng kemana-mana. Raihan membeku seolah tak percaya, hamil yang. Kamu hamil. Memastikan apa yang diucapkan Naya sama dengan apa yang dia dengar. Naya mengangguk cepat, iya mas aku hamil. Raihan tak bisa lagi menyembunyikan bahagianya dia langsung mengangkat Naya dan berputaran di dapur, terima kasih sayang, ucapnya berkali-kali. Mas, aku pusing, Naya memegang kepalanya tak tahan Raihan terus saja berputar seperti roda ban yang sedang berjalan. Maaf sayang, menurunkan Naya seraya menampakkan senyum yang sangat menawan. Mereka saling bertatapan dengan tangan Raihan yang mengelus perut Naya. Mas. Ya sayang, menjawab dengan penuh kasih sayang. Jangan berbuat yang aneh-aneh lagi ya, mengingatkan Raihan agar tidak kembali mengulang kesalahan yang pernah suaminya lakukan saat dia hamil dulu. Menggeleng mantap, aku nggak akan pernah mengulangi hal bodoh lagi, aku tidak ingin kehilangan kamu juga anakku lagi, berkata dengan tegas karena dia pun juga takkan pernah melakukan perbuatan yang akan membuatnya kembali menyesal untuk kesekian kalinya. Naya tersenyum mendapat jawaban yang memuaskan hatinya tapi kemudian dua terdiam seraya menutup mulutnya. Kenapa yang? Bertanya panik melihat wajah istrinya yang mulai terlihat memucat. Huek, berlari ke wastafel dapur dan mulai memuntahkan isi perutnya, walaupun dia belum sempat memakan apapun sejak bangun tadi. Tangan Raihan sudah berada di tengkuk Naya hendak memijitnya. Mas Sanaan, rengek Naya tak suka Raihan mendekatinya. Mendapat tolakan dari istrinya Raihan mundur selangkah, dia teringat akan perkataan Roman kemarin dan mulai mencoba paham dengan keadaan Naya yang tidak bisa mencium aroma tubuhnya.
Minum dulu Yang, menyodorkan segelas air putih. Naya mengambil tanpa melihat lalu meminumnya setelah rasa mual sedikit berkurang. Kita ke dokter ya, ujar Raihan dari seberang meja makan.